Namaku Laras, usia 32 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga yang dulu penuh semangat, penuh cinta untuk keluarga. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa suatu hari suamiku, pria yang paling aku percaya, akan menduakanku hanya karena aku tak bisa merawat diri seperti dulu. Aku dan Reja menikah 5 tahun lalu. Saat itu, aku masih bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan swasta. Tubuhku langsing, wajahku cerah, aku selalu tampil rapih dan wangi. Reja mencintaiku. Katanya, aku adalah wanita tercantik yang pernah ia temui. Setelah kami menikah, aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Aku pikir dengan merawat rumah dan anak kami, Reja akan semakin bahagia. Setelah melahirkan anak pertama, semuanya berubah. Aku mulai kehilangan waktu untuk diriku sendiri. Aku sibuk mengurus bayi, bergadang setiap malam, mencuci, memasak, membereskan rumah. Seringkali aku lupa menyisir rambut, bahkan memakai lotion pun terasa mewah. Aku menjadi perempuan yang jauh dari kata menarik. Lelah, kusut, bau ASI, wajah berminyak, dan tubuhku, ya, tidak lagi seperti dulu. Reja tak pernah mengeluh, tapi lama-lama aku merasakan perubahan sikapnya. Dia mulai jarang menatapku, pulang kerja langsung sibuk dengan ponselnya. Tak lagi memujiku, dan yang paling menyakitkan, dia tak pernah menyentuhku lagi. Awalnya aku tak curiga, tapi lama-lama aku mulai melihat tanda-tanda. Pulang malam dengan alasan lembur, wangi parfum wanita di bajunya, dan senyumnya yang dulu hangat kini dingin. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka ponselnya saat dia tertidur. Tanganku gemetar, tapi aku harus tahu. Sayang, kamu jangan lupa bawa oleh-olehnya ya. Aku kangen kamu. Dia curiga gak? Hatiku hancur, dunia seperti runtuh. Reja berselingkuh. Dan yang paling menyakitkan, dia berselingkuh dengan wanita yang jelas-jelas jauh lebih menarik dariku. Wajahnya cantik, tubuhnya ramping, selalu tampil modis dan segar. Sementara aku hanya bahkan lupa kapan terakhir kali maskeran. Esoknya, aku tak bisa diam. Saat anak kami tidur, aku duduk di meja makan dan menatap Reja. Kamu selingkuh kan, Mas? Dia diam, tidak membantah, tidak juga menyangkal. Kamu berubah, Laras. Kamu gak kayak dulu. Kamu udah gak peduli sama dirimu sendiri. Rumah berantakan. Kamu bau dapur, muka selalu kusut. Aku lelah. Aku tak bisa berkata-kata apalagi. Kata-katanya seperti belati yang menyayat hatiku. Apakah semua pengorbananku tidak berarti? Apakah menjadi ibu yang mencintai keluarganya adalah alasan untuk dihianati? Beberapa minggu kemudian, Reja memintaku bicara. Aku masih sayang kamu, tapi aku juga sayang dia. Aku mau menikahinya, tapi aku gak akan menceraikan kamu. Kamu ibu dari anakku, dan kamu tetap istriku. Dalam diam aku bertanya-tanya, apakah ini semua salahku? Apakah aku memang gagal menjadi seorang istri? Hanya karena aku tidak bisa tampil seperti dulu. Aku harus berbagi suami? Setelah hari-hari penuh air mata, aku mulai bangkit. Aku sadar, aku telah kehilangan diriku sendiri terlalu lama. Aku mulai olahraga. Sedikit demi sedikit, aku belajar merawat kulitku lagi. Bukan untuk Reja suamiku, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai menulis di blog,
bercerita tentang perjuangan ibu rumah tangga. Dan hasilnya banyak yang membaca, bahkan aku mulai dapat penghasilan dari situ. Aku sadar satu hal penting, aku berharga, aku pantas dicintai, aku tidak harus sempurna untuk dihargai. Reja masih bersikap seolah semuanya baik-baik saja, tapi aku tahu hatiku tak lagi sama. Aku masih bersamanya untuk anakku, tapi kini aku punya pilihan. Aku punya harga diri, aku tidak takut lagi ditinggalkan, karena aku sudah menemukan diriku sendiri. Dan jika suatu saat aku harus pergi, aku akan melangkah dengan kepala tegak. Akhir cerita dari cerita ini adalah untuk para wanita di luar sana, jangan lupa mencintai diri sendiri. Kita bisa lelah, kita bisa berantakan, tapi kita tetap berharga.